Bismillahirrahmanirrahim. Kezaliman membawa kehancuran. Saat ini, ketidakadilan alias kezaliman makin nyata terasa. Terjadi di mana-mana. Terjadi hampir dalam semua perkara. Dari mulai ketidakadilan di bidang ekonomi hingga ketidakadilan di bidang hukum. Di bidang ekonomi misalnya, selama ini sebagian besar sumber daya alam milik rakyat dikuasai oleh segelintir orang, terutama asing dan asing. Tentu karena dilegalkan oleh undang-undang yang dibuat oleh rezim yang berkuasa. Sebaliknya, sebagian besar rakyat hanya menikmati sebagian kecilnya. Orang-orang kaya diberi pengampunan pajak. Sebaliknya, orang-orang kecil terus dikejar-kejar tagihan pajak. Orang-orang kaya diistimewakan dengan pembebasan pajak atas mobil mewah. Sebaliknya, orang-orang kecil malah makin dibebani oleh ragam dan jenis pungutan pajak, termasuk rencana pajak sembako. Padahal jelas, sembako adalah kebutuhan dasar rakyat. Saat ini saja, ketika daya beli masyarakat makin menurun, banyak yang kesulitan membeli sembako, apalagi jika harga sembako naik sebagai konsekuensi pemberlakuan pajak sembako. Yang paling kasat mata adalah ketidakadilan atau kezaliman di bidang hukum. Di dalam sistem sekuler yang menerapkan hukum-hukum buatan manusia, termasuk di negeri ini, keadilan hukum menjadi semacam barang mewah, sulit dirasakan oleh rakyat kecil dan lemah. Keadilan hukum seolah hanya milik para pejabat dan mereka yang punya duit. Di negeri ini, rakyat kecil yang mencuri benda senilai beberapa rupiah saja bisa dijerat hukuman berat. Sebaliknya, para pejabat yang punya kuasa atau mereka yang punya duit, meski mengkorupsi miliaran hingga triliunan rupiah, bisa bebas melenggang dari jeratan hukum. Hari ini, mereka yang pro rezim tetap aman, tak tersentuh hukum, padahal mereka berkali-kali melakukan tindakan kriminal, menghina Islam, menista ulama dan santri, dan sebagainya. Sebaliknya, hanya karena kesalahan kecil, asal dari pihak yang sering kritis terhadap rezim, mereka dijerat dengan hukum yang berat. Itulah yang antara lain menimpa para aktivis Islam. Itulah pengadilan di dunia, sebuah pengadilan semu, bahkan palsu. Pengadilan dunia sering menjadi alat untuk sekadar menghukum rakyat kecil. Hukumnya pun tidak akan mampu menghapus dosa-dosa para pelaku kriminal. Para penegak hukum acap kali bermental bobrok, tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah dibeli, mereka gampang tergoda oleh rayuan uang, harta, wanita, dan kenikmatan dunia lainnya. Ketidakadilan atau kezaliman adalah dosa besar. Kezaliman adalah musuh agama dan musuh umat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan kezaliman bagi dirinya. Karena itu, Allah pun mengharamkan kezaliman antar sesama hambanya. Di dalam sebuah hadis, Allah SWT berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu." Wahai hamba-hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Aku pun telah mengharamkan kezaliman itu di antara kalian. Karena itu, janganlah kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengingatkan kaum muslimin akan besarnya bahaya kezaliman yang kelak akan dihadapi pelakunya pada hari kiamat. Az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara kezaliman yang termasuk dosa besar adalah
tidak memberlakukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, seraya memberlakukan hukum-hukum buatan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun." Siapa saja yang tidak berhukum dengan wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Imam Al-Bayghawi dalam tafsirnya Ma'alim At-Tanzil mengutip Ikrimah menjelaskan maksud ayat tersebut, siapa saja yang tidak memutuskan hukum menurut wahyu yang telah Allah turunkan karena mengingkarinya, maka dia sungguh telah kafir. Siapa saja yang mengakui hukum Allah namun tidak menjalankannya, maka dia zalim dan fasik. Kezaliman akibat mencampakkan hukum Allah telah menimbulkan ragam kezaliman yang lain kepada sesama manusia. Pengambil alihan sumber daya alam milik umum misalnya, tambang, migas, hutan, jalan tol, dan lain-lain yang seharusnya menjadi milik umum, menjadi milik swasta atau asing. Itu merupakan salah satu kezaliman yang menimpa umat. Ini adalah akibat hukum-hukum Islam tentang kepemilikan tidak diterapkan. Demikian pula rusaknya kehormatan, hilangnya harta dan tumpahnya darah kaum muslimin tanpa ada peradilan yang adil dan sanksi hukum yang tegas. Ragam kezaliman ini adalah akibat hukum Islam terkait hudud tidak dijalankan. Yang diberlakukan adalah hukum-hukum buatan manusia. Sudahlah begitu, diterapkan secara suka-suka. Hukum berlaku bak pisau, tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Ketidakadilan atau kezaliman semacam ini pasti membawa kehancuran. Demikian sabda Rasulullah SAW, sebagaimana dituturkan Aisyah radhiyallahu an, pernah orang-orang Quraisy membicarakan perkara seorang perempuan dari suku Makhzumiyah yang mencuri. Mereka berkata, siapa yang bisa menegosiasikan hal ini kepada Rasulullah SAW? Mereka berkata, siapa lagi yang bisa melakukan itu selain dari Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah. Lalu Usamah berbicara kepada Rasul. Beliau kemudian bersabda, apakah engkau meminta keringanan dalam pelaksanaan hukum di antara hukum-hukum Allah? Beliau lalu berdiri dan berkhutbah seraya berkata, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had wa yumallahi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Sungguh telah binasa orang-orang sebelum kalian. Pasalnya, jika di tengah-tengah mereka ada orang terkemuka mencuri, mereka biarkan tidak dihukum. Sebaliknya, jika di tengah-tengah mereka ada orang lemah mencuri, mereka tegakkan hukuman atas dirinya. Demi Allah, andai Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Secara tersurat, sabda Rasulullah SAW tadi menegaskan bahwa saat hukum diberlakukan secara tidak adil, hanya berpihak kepada yang kuat dan cenderung menzalimi yang lemah, maka kehancuran masyarakat pasti akan terjadi. Keadilan hanya mungkin terjadi saat Islam ditegakkan. Islam hanya mungkin bisa tegak dengan kekuasaan. Karena itu dalam Islam, kekuasaan tentu amat penting. Tidak lain untuk menegakkan Islam itu sendiri. Berikutnya, demi menegakkan keadilan sekaligus menolak kezaliman. Pentingnya kekuasaan sejak awal disadari oleh Rasulullah SAW. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Katakanlah Muhammad, Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar, serta berikanlah kepada diriku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong,
Quran surat Al-Isra ayat 80. Imam Ibnu Katsir saat menjelaskan frasa waj'alni min ladunka sultanan nasira dalam ayat tersebut dengan mengutip Qatadah menyatakan, dalam ayat ini jelas Rasulullah SAW menyadari bahwa tidak ada kemampuan bagi beliau untuk menegakkan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau memohon kepada Allah kekuasaan yang bisa menolong, yakni untuk menerapkan kitabullah, memberlakukan hudud Allah, melaksanakan ragam kewajiban dari Allah dan menegakkan agamanya. Karena itu tepat ungkapan para ulama saat menjelaskan pentingnya Islam berdampingan dengan kekuasaan. Ad-dinu was-sultanu tau'amani wa qila dinu as-sun was-sultanu harisun fama la as-salahu famahdumun wa ma la harisalahu fadha'i'u. Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Dikatakan pula bahwa agama adalah pondasi, sementara kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak berpondasi bakal hancur. Apa saja yang tidak memiliki penjaga akan lenyap. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan, ad-dinu wal mulku tau'amani mislu akhawaini walada min batnin wahidin. Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar, seperti dua saudara yang lahir dari satu perut yang sama. Apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali setidaknya menegaskan apa yang pernah dinyatakan sebelumnya oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz di dalam surat yang beliau tujukan kepada salah seorang amilnya. Di dalam surat tersebut antara lain beliau mengungkapkan, wad-dinu wal mulku tau'amani fala yastaghni ahaduhuma anil akhari. Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Tidak cukup salah satunya tanpa didukung oleh yang lain. Alhasil, meraih kekuasaan sangatlah penting. Namun, yang lebih penting, kekuasaan itu harus diorientasikan untuk menegakkan, memelihara, dan mengemban Islam. Dengan kata lain, penting dan wajib menjadikan orang muslim berkuasa. Tetapi lebih penting lagi dan lebih wajib lagi menjadikan Islam yang berkuasa, yakni dengan menjadikan syariah Islam sebagai satu-satunya aturan untuk mengatur negara, bukan yang lain. Hanya dengan syariah Islam akan tercipta keadilan di tengah-tengah manusia. Saat keadilan tercipta, kezaliman pun pasti sirna. Wallahu a'lam bishawab.